mempersiapkan lulusan tepat waktu di atas 60%. Jadi kalau tahun 2022 bulan Agustus, mahasiswa angkatan 2018 minimal 60% harus disiapkan menjadi lulusan yang tepat waktu. Kemudian juga yang keempat, prestasi mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional. Fakultas memang diberikan beban 15 medali. Nah, kalau kita bagi ya cukuplah tiap prodi diberikan target 10 medali saja gitu. Artinya akan tercapai lebih dari 15 medali. Jadi mohon para ketua program studi di tahun 2022 ini diberikan target tiap prodi mahasiswanya minimal 10 itu harus mencapai medali emas baik tingkat nasional ataupun internasional, terutama yang kompetisinya itu yang ada di dalam list dikti. Dan yang terakhir, akreditasi internasional juga menjadi salah satu target setiap prodi, dan Unpad dalam rangka menuju World Class University itu juga dituntut untuk memenuhi target akreditasi internasional ini. Kemudian Ibu Ketua TPBK, sudah 2 tahun mahasiswa kita tidak datang ke kampus, dan Unpad awalnya ditargetkan di awal semester baru akan membuka kelas hybrid atau perkuliahan tatap muka secara terbatas. Namun karena pertimbangan kondisi pandemik yang semakin tinggi akibat Omicron, kemudian Unpad membuat revisi bahwa pertemuan tatap muka perkuliahan itu akan diawali setelah ujian tengah semester atau sekitar akhir bulan Maret. Itu perkuliahan. Kalau praktikum sudah bisa dimulai sejak awal semester dengan pertemuan terbatas. Nah, yang dikhawatirkan itu mahasiswa kita kaget, shock, sudah lama tidak ke kampus, kemudian ke kampus, sudah lama tidak ketemu dengan temannya, itu yang dikhawatirkan punya shock culture kembali gitu. Nah, ini yang saya kira perlu penanganan secara aktif, bukan pasif lagi, di mana Ketua TPBK dengan timnya nanti bekerja sama dengan para kaprodi dan mengaktifkan kembali peran dosen wali. Dosen wali bukan hanya sebagai dosen yang menjalankan kegiatan formalitas menandatangani KRS dan KHS, tetapi benar-benar kita bekerja sama dengan para dosen wali untuk melihat bagaimana kondisi baik akademik dan non-akademik dari anak-anak walinya. Sehingga nanti bisa diramu oleh tim di TPBK, kira-kira pendekatan apa yang harus kita siapkan sehingga mahasiswa-mahasiswa yang tadinya sudah lama tidak ke kampus itu merasa nyaman untuk hadir di kampus. Dan kembali bahwa kita harapkan baik dosen, tenaga kependidikan, tenaga lab, tenaga keamanan, kemudian tenaga kebersihan, mahasiswa yang ada di lingkungan FPK Unpad kita harapkan menjadi insan-insan akademik yang bahagia, optimis, sehingga menjalankan kegiatan aktivitasnya disertai dengan rasa percaya diri dan yakin bahwa kita akan mencapai target-target yang sudah ditetapkan dan akan kita jalankan bersama-sama di tahun 2022. Terakhir, saya harapkan kepada Bapak Ibu dosen, baik yang hadir secara luring di tempat ini maupun yang secara virtual, mari kita senantiasa terus bekerja sama, terus berinovasi, karena hanya dengan inovasi dan kerjasama kita akan bisa mencapai target-target sehingga bersama-sama kita wujudkan FPIK yang jauh lebih baik, FPIK yang lebih hebat, dan FPIK yang dibanggakan oleh semua pihak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan kepada Ibu pejabat yang disebutkan namanya, mohon maju ke depan dan menempati tempat yang telah disiapkan. Keputusan Rektor Universitas Pajajaran nomor 177/UN6
180-Kep-HK-2022, 180-UN6-Kep-HK-2022, 162-UN6-M-HK-04-2022 tentang pemberhentian Ketua Program Studi Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dan pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Perikanan, Ketua Tim Pelaksana Bimbingan Konseling pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Padjadjaran menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, keputusan Rektor Universitas Padjadjaran tentang pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Perikanan dan Ketua Tim Pelaksana Bimbingan Konseling pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Kedua, mengangkat nama-nama yang terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua Program Studi Sarjana Perikanan dan Ketua Tim Pelaksana Bimbingan Konseling pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki atau dirubah jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Jatinangor pada tanggal 2 Februari 2022 atas nama Rektor, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Dr. SC AGR Yudi Nurul Ihsan, SPI, MSI. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 177 UN 6 RKT garing Kep garing HK garing 2022 180 garing UN 6 RKT garing Kep garing HK garing 2022 dan 162 garing UN 6 M garing HK titik 04 garing 2022 tentang pemberhentian Ketua Program Studi Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dan pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Perikanan, Ketua Tim Pelaksana Bimbingan Konseling TPBK pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. 1. Dr. Ahmad Rizal, SPI MSI, Ketua Program Studi Sarjana Perikanan diberhentikan dari jabatannya. 2. Dr. Ine Maulina, SPI MT, diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Sarjana Perikanan. 3. Dr. Rana Rosidah, MSI, diangkat dalam jabatan Ketua Tim Pelaksana Bimbingan Konseling TPBK. Atas nama Rektor, Dekan, Dr. SC AGR Yudi Nurul Ihsan, SPI, MSI. Pengambilan sumpah jabatan dan pembacaan kata-kata pelantikan oleh Dekan disaksikan oleh rohaniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya,
maka pada hari ini Rabu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, saya Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dengan ini secara resmi melantik saudari-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Saya percaya bahwa saudari-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberi tuntunan, bimbingan kepada saudari-saudari dan kita semua dalam melaksanakan tugas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan sumpah atau janji jabatan. Saudari dalam keadaan sehat ya, siap bersumpah. Ya. Ini tanggalnya juga tanggal cantik, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, jam 10:22. Sumpah atau janji jabatan. Sebelum sumpah ini dilaksanakan, perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Pengambilan sumpah atau janji jabatan akan saya lakukan menurut agama yang dianut, yaitu agama Islam. Sumpah atau janji ini di samping diucapkan oleh diri sendiri dan disaksikan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting harus diyakini bahwa sumpah dan janji akan diucapkan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudari-saudari, apakah saudari-saudari bersedia mengucapkan sumpah atau janji jabatan? Selanjutnya, kini ikuti dengan hikmat apa yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan, perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Selesai. Penandatanganan berita acara pelantikan. Yang terhormat Bapak Dekan, para saksi, Bu Wakil Dekan 1 dan Bu Wakil Dekan 2, dan juga rohaniawan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Pada yang terhormat Ibu Dr. Ine Maulina SPI MT, diangkat dalam jabatan Ketua Program Studi Sarjana Perikanan untuk maju ke depan.
Kembali ke tempat Ibu, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Rosidah MSI diangkat dalam jabatan Ketua Tim Pelaksana Bimbingan Konseling. Dipersilakan maju ke depan. Terima kasih. Silakan pada Ibu Wakil Dekan untuk kembali ke tempat dan juga Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Hasan Basri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu hadirin semua, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala kegiatan kita diberikan keberkahan. Izinkan saya untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahmat, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas izin dan ridho-Mu. Pada pagi hari yang berbahagia ini kami telah melangsungkan acara yang sangat penting, yaitu pelantikan jabatan Ketua Program Studi Sarjana Perikanan dan Ketua Tim Pelaksana Bimbingan Konseling di lingkungan FPIK Unpad. Semoga acara ini selalu dalam naungan taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, anugerahkanlah keikhlasan ke dalam hati kami ketika menghadapi hambatan dan cobaan. Berikanlah kemudahan dalam segala urusan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk disiplin dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang diemban dan diamanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kami kecerdasan serta kearifan selama melaksanakan tugas ini. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa sivitas akademika yang senantiasa mengabdikan dirinya membangun Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan berbahagia di hari ini, demikian acara pelantikan sudah kita laksanakan alhamdulillah dengan lancar. Mari sama-sama Bapak dan Ibu kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir melalui virtual Zoom dan juga yang sudah hadir luring di fakultas. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Ani permisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Foto bersama dulu ya. Selamat dulu boleh.
Pak Sudiro kan yang penanda berita acara kan dihadiri oleh dekan, wakil dekan. Kan dihadiri wakil dekan dan dekan di situ. Ini mah nggak usah, ini mah begini kan sebagai saksi di situ penanda. Nggak apa-apa lah untuk ke depan. C.